Tutorial kali ini membahas bagaimana membuat promosi marketing yang menguntungkan di bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Zaman sekarang, Anda tidak bisa lagi mengatakan kalau mau berpromosi mesti siap merugi karena pasti mengeluarkan biaya. Anggap saja sebagai investasi bisnis. Ide brilian untuk berinvestasi membangun merek bisnis, tetapi Anda tidak mesti merugi juga. Anda perlu memiliki pola pikir baru agar bisa mendatangkan hasil yang lebih menguntungkan. Jadi tonton video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan satu konsep premium yang tidak banyak diketahui orang. Anda beruntung menemukan channel Helm Work dan dapat mempelajarinya. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helm Work. Kami membagikan tutorial manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan strategi dan operasional bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi yang telah terbukti hasilnya. Pola pikir dan cara pandang berbeda membawa dampak hasil berbeda pula. Untuk itu perlu ada terobosan pemikiran yang membuka ide baru dalam usaha meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Seperti dalam hal melakukan program promosi yang menguntungkan, Anda perlu mengubah pemikiran dalam 3 dimensi ini. Anda mesti memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga dapat mengukur pencapaian keberhasilan dalam segi marketing maupun finansial. Jadi Anda perlu memiliki tolok ukur anggaran dan hasil yang diharapkan agar penilaian menjadi lebih objektif. Dengan demikian, Anda mengetahui apakah program promosi tersebut menguntungkan atau tidak. Mari kita pelajari lebih lanjut. Anda masih ingat, saya pernah mengatakan bahwa menjalankan program marketing bukan sekedar mengadakan aktivitas promosi. Setiap program promosi mesti berlandaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Karena diperlukan promosi berbeda untuk masing-masing penggerak sales dalam meningkatkan pendapatan penjualan tersebut. Bagi Anda yang baru saja mengikuti serial tutorial ini, silakan tonton kedua video itu supaya Anda lebih memahami konsep yang saya jelaskan. Sekarang, Anda tekan tombol subscribe dulu supaya tidak ketinggalan lagi upload video terbaru dari saya. Paling tidak, ada 4 strategi marketing restoran yang mesti Anda pahami. Mempromosikan menu, mendatangkan customer, meningkatkan sales, dan memperkuat pengenalan merek. Tujuan dan sasaran keempat aktivitas promosi itu jelas berbeda. Seperti permainan puzzle, Anda mesti menggunakan keping yang tepat untuk mengisi celah di antara puzzle tersebut. Sekarang coba pahami puzzle C. Katakan Anda menjual beef burger dan cheeseburger dengan harga dan food cost seperti itu. Apabila Anda ingin menaikkan sales, maka burger mana yang Anda promosikan? Tentu cheeseburger, bukan? Karena harga lebih mahal akan jadi sales lebih tinggi. Apabila Anda ingin meningkatkan keuntungan, burger mana yang akan Anda promosikan? Ops, hati-hati. Beef burger memang food cost-nya lebih rendah, tetapi margin keuntungannya juga akan lebih rendah dibanding harganya. Jadi Anda tetap mempromosikan cheeseburger. Anda paham maksud saya? Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, maka promosi yang Anda lakukan bisa lebih menguntungkan. Sekarang coba pahami puzzle B.
Katakan Anda ingin memelihara pelanggan yang sudah ada. Apakah Anda memberikan gratis cheeseburger tadi yang harganya 27.000 atau memberikan satu lembar voucher makanan seharga 50.000? Walau secara nominal, voucher 50.000 lebih besar dari harga cheeseburger dan food cost tidak selisih jauh beda. Anda sebaiknya memberikan voucher makan sesuai tujuan tadi. Voucher itu akan mendatangkan pelanggan berkunjung di lain waktu, dan biasanya mereka akan berbelanja lebih dari voucher yang diberikan. Artinya, Anda akan memperoleh tambahan pendapatan penjualan. Cheeseburger gratis boleh Anda berikan sebagai umpan mendatangkan pelanggan baru, bukan untuk customer yang sudah ada. Kita lanjut dengan dimensi kedua. Mengadakan promosi tetap untung dimungkinkan apabila Anda memiliki patok anggaran sebagai dasar perhitungan dalam menyusun rencana promosi. Anda perlu membuat patok anggaran promosi yang pas untuk bisnis Anda. Saya menggunakan proposal dengan budget Rp15.000 per customer. Gojek mematok Rp50.000 per transaksi. Tonton video ini menjelaskan bagaimana menetapkan budget itu. Saya jadi ingat waktu awal pandemi COVID-19 gelombang pertama. Ada restoran yang berpromosi seperti itu. Apakah mereka merugi? Tentu tidak. Mereka masih leluasa bergerak dalam anggaran promosi mereka, walau ada strategi lain yang mereka gunakan. Coba deh tonton video itu apabila Anda belum sempat melihatnya tahun lalu. Gunakan patok anggaran yang Anda miliki sebagai pendulum momentum untuk menciptakan sales sesuai tujuan dan sasaran yang Anda ingin capai. Anda perlu menciptakan momentum sales, terutama untuk menunjang sales yang melandai ataupun jatuh. Seperti setelah bulan puasa dan lebaran, selalu terjadi sales drop, maka Anda mesti melakukan aktivitas promosi. Anda dapat memanfaatkan waktu sepi pengunjung dine-in atau order delivery. Anda bisa melakukan happy hours atau flash sales atau apapun yang bisa mendatangkan transaksi di mesin kasir. Anda perlu mempromosikan menu baru atau menu yang belum tergarap, agar semakin banyak customer mau mencoba dengan harapan selanjutnya mereka sudah bisa memesan sendiri. Anda juga perlu mengoptimalkan penjualan pada musim ramai, seperti liburan sekolah, lebaran, Natal, Tahun Baru, Imlek, saat yang tepat berpromosi untuk mendulang lebih banyak rupiah. Pastikan Anda menyiapkan anggaran promosi marketing yang diperlukan dan rencanakan budget tahunan dalam bentuk kalender aktivitas marketing. Kita lanjut dengan dimensi ketiga. Mengapa Anda mesti melakukan program promosi untuk menambah kunjungan tamu dan bertransaksi penjualan? Karena Anda mau mengejar yang namanya flow through profit. Sebaiknya saya jelaskan maksud konsep itu daripada aneh kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai keuntungan mengalir atau keuntungan meluber. Flow through profit adalah persentase kelebihan keuntungan dari setiap tambahan pendapatan. Dan ketika ada surplus pendapatan relatif terhadap anggaran periode sebelumnya. Supaya lebih jelas, saya akan menggunakan angka. Ini adalah pos pendapatan dan pengeluaran keuangan Anda. Katakan sebelum atau tanpa promosi, pendapatan dan pengeluaran Anda seperti itu. Saat menjalankan program promosi,
Anda memperoleh tambahan pendapatan penjualan, katakan 18,5 juta. Tetapi food cost-nya bisa lebih rendah dari biasanya, karena Anda menjalankan strategi harga dan pemilihan menu seperti yang saya jelaskan dalam video tutorial terdahulu. Untuk labor cost, Anda hanya mengeluarkan biaya ekstra membayar lembur untuk tambahan pekerjaan terkait promosi tersebut. Karena gaji karyawan termasuk biaya tetap, terlepas berapapun sales Anda. Anda tidak perlu tambahan biaya sewa tempat usaha lagi, karena sudah rutin dibayar bulanan atau tahunan. Biaya operasional hanya berupa tambahan pemakaian listrik dan gas. Anda cuma perlu mengeluarkan biaya promosi yang agak besar, tetapi sudah Anda perhitungkan budget dan produktivitasnya. Sehingga Anda memperoleh keuntungan dari promosi tersebut sebesar 5.250.000. Itulah yang dimaksud dengan flow-through profit sebesar 28,38%. Walau biaya promosi Anda meningkat 2 kali lipat, tetapi persentase keseluruhan biaya Anda malah menurun, sehingga gross profit yang Anda peroleh lebih meningkat. Semua itu berkat hasil flow-through profit dari promosi yang Anda jalankan. Loh, kok bisa begitu? Ingat teori ember bocor yang sering saya katakan? Setiap rupiah sales yang Anda peroleh mengandung pos biaya tersebut, sehingga keuntungan menjadi lebih kecil. Berbeda dengan perolehan tambahan sales, Anda paling mengeluarkan biaya bahan baku dan sedikit biaya operasional, karena itu keuntungannya lebih besar. Anda ingat saya pernah menjelaskan KFC menggunakan promosi Midnight Attack untuk mendapatkan tambahan sales tengah malam ke subuh. Itu contoh strategi KFC dalam mengejar flow-through profit. Sebaliknya, Bebek Doer mengejar flow-through profit di pagi hari. Mereka tidak mau menyia-nyiakan mahalnya pembayaran sewa di shopping mall. Sekarang Anda paham yang saya maksud dengan flow-through profit. Itu sebabnya saya minta Anda mengubah cara pandang dan pola pikir. Apakah Anda sudah memahami mengapa dan bagaimana membuat promosi marketing yang benar dan efektif? Coba Anda putar ulang semua video tutorial saya, karena pembahasannya secara terpisah, tetapi konsepnya kesatuan yang menyeluruh. Mulailah menyusun strategi promosi marketing yang pas dengan bisnis Anda, agar pendapatan penjualan Anda meningkat dan melesat, seiring keuntungan bisnis Anda pun semakin membaik. Demikian pembahasan tutorial manajemen bisnis kali ini saya tuntaskan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan bisnis, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi milik Anda. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.